Oke, selamat sore teman-teman Blessed People dan koi lover pada umumnya. Nah, sore ini kita akan bahas ikan koi. Dan saya kepengen bahas mengenai kok ada ikan yang secara warna dan waktu kita beli awal, setelah sampai sini ikannya mengalami penurunan warna atau penurunan kualitas. Nah, kadang ada beberapa jenis ikan yang memang seperti itu. Nah, apa sebabnya, bagaimana treatmentnya, bagaimana penanganannya, apakah itu hal yang wajar atau tidak wajar, setelah ini kita akan bahas. Nah, yang pertama kita akan jawab seperti biasa 3 pertanyaan dulu. Yang pertama dari Arya Sukma. Ya, Om numpang nanya penyebab ikan koi bengkok itu apa sih? Nah, oke. Nah, yang paling nomor 1, yang paling saya temui itu memang dari genetikanya atau bahan ikannya. Jadi koi bengkok itu salah satunya faktor bawaan. Kalau dari kecil belum bengkok? Bisa. Nanti ukuran tertentu nggak usah nunggu gede-gede banget, bisa tiba-tiba bengkok. Jadi itu memang faktor yang paling pertama adalah bahan ikannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada kesalahan di kolam. Entah biasanya secara arusnya, secara flow kolamnya, mungkin ada arus listrik konsleting, mungkin waktu handlingnya ngangkatnya pernah terjadi sesuatu. Kemudian bisa juga kalau orang nyerok sembarangan ikannya diubur-ubur sampai kaget-kaget larinya ke dadapan, itu bisa menyebabkan bengkok juga. Makanya saya kalau ada orang yang belum serius mau deal ikan dengan kita, dia mentok diserokin di ikan, di kolam, saya nggak mau, saya tolak. Mendingan ikan saya nggak laku, betul. Kalau udah fix, udah oke, kan kita foto video ini kan juga udah cukup jelas. Kadang ada yang masih kurang mantep, minta ikannya diangkat dari kolam. Saya ngomong, Pak maaf kita belum ada komitmen apapun. Nah kalau sampai ikannya kenapa-kenapa, terus nggak jadi beli, kan banyak tuh yang nanya-nanya doang ya kan. Jadi mohon maaf, kadang ada beberapa permintaan-permintaan yang kita tidak bisa penuhi, terutama mengenai ikan koi, karena kita memikirkan faktor ini salah satunya. Membahayakan ikan customer lain yang ada di kolam juga. Jadi ikan di kolam itu kalau nggak bener-bener case urgent, saya nggak mau serok. Saya nggak mau tak-atik gitu loh. Bahkan saya pun sampai pisahin ikan yang khusus ikan shio, ikan yang keeping lama. Kita bikin kolam lama yang baru ini juga salah satunya untuk ikan-ikan yang tidak sering diserok. Tujuannya untuk menghindarin ini. Jadi sekali lagi, Arya Sukma yang pertama bisa karena faktor bahan ikannya. Yang kedua penanganan ikannya. Baik secara kolam, handling, dan yang lain-lain. Nah semoga dua tadi ini bisa menjawab seperti itu ya. Pertanyaan terakhir. Izin bertanya, ikan yang di kolam juga dipuasakan 2 hari, belum mengerti. Oh maksudnya Jamie Choa ini nggak paham yang dimaksud ikan di kolam dipuasakan 2 hari. Ya puasa aja. Nggak usah dikasih makan, ya udah itu aja. Puasa di kolam 2 hari ya berarti ikan di kolam nggak dikasih makan 2 hari, selesai. Pasti kualitas air dan lain-lainnya juga akan bagus. Ini kayaknya di video yang kita vlog masukin ikan baru di Jakarta di Pak Yunus kayaknya. Ya jadi itu ya maksudnya Jamie Choa, intinya jangan pusing-pusing. Yang dimaksud ikan dipuasakan 2 hari di kolam, ya udah kolam puasa 2 hari. Baru kemudian ikan masuk seperti itu. Tapi ingat case tadi yang saya bicarakan di kolam Jakarta itu ada note-nya, ada catatannya. Jangan ditiru mentah-mentah. Kalau ditiru mentah-mentah terus satu kolam sakit, crash bakteri, jangan nyalain kita. Karena kita tidak pernah menyarankan seperti itu. Jadi ngelihat case per case-nya. Oke? Nah, mari kita itu tadi yang keberapa? Kedua ya? 2 tadi kok. Berarti satu lagi ya? Oke. Ini dari Erwin Kristanto. Koade saya ada kolam odor, terpapar matahari pagi siang. Boleh share tipnya untuk menghindari mengurangi lumut bagaimana ya? Nah sekali lagi, yang saya nggak tahu ini spek kolamnya sekali lagi. Dan saya selalu bilang kan bahwa kolam odor itu jangan sembarangan. Banyak saya nemui kolam odor mungkin asal buat dengan tukang kolam, hasil airnya hijau, berlumut, keruh, bahkan banyak yang ikannya problem. Nah, saya nggak ngerti nih Pak Erwin, spek kolamnya Pak Erwin seperti apa, tapi tips dari saya yang pertama, pastikan sistem kolam dan sistem media filternya benar. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, pastikan jumlah unit lampu UV-nya cukup. Kalau lampu UV sudah ditambahin sampai banyak tetap berlumut, ya berarti yang balik tadi poin pertama. Sistem kolam dan sistem filternya mungkin ada yang salah. Kalau air kok? Air, nah ini yang ketiga nanti. Sumber air salah satunya. Iya, nah sumber air ini juga sangat penting sekali. Kalau nggak penting teman-teman, kita nggak pakai air tangki gunung. Kita nggak beli air tangki, kita pakai air aja seasalnya dari perumahan. Pakai aja dari PDAM, pakai aja dari sumur sembarangan. Tidak akan ada dealer-dealer yang sampai ke daerah puncak atau daerah atas untuk mencari sumber air yang bagus. Tidak mungkin orang Jepang sampai farmnya mendekati daerah pegunungan untuk cari sumber air yang bagus. Jadi air penting. Jadi itu ya tadi Pak Erwin, 3 poin. Yang pertama cek
sistem kolam dan sistem filternya. Kalau biasanya airnya odor itu hijau atau apa, itu ada yang salah. Contohnya yang saya pernah bahas sebelumnya, flow kolam 1 jam aja kurang dari 1 kali, itu juga bisa menyebabkan kualitas air berkurang. Oke. Makanya standarnya di Blaze itu kolam misalkan 10 ton, ya berarti 1 jam harus muter 10 ton. Kolamnya 50 ton, 1 jam harus circle 10 ton. Nah, kalau makin besar kolamnya, nggak harus 100%. Contohnya kolamnya 100 ton, 1 jam circle 50 ton, itu udah cukup. Karena kolamnya makin besar dan medianya juga makin besar. Jadi intinya itu seperti itu tidak ada hitungan yang baku. Lihat case-by-case-nya. Nah, yang kedua, cek juga UV-nya. Lampu UV. Betul. Nah, yang ketiga, cek sumber airnya. Jadi tips dari saya itu ya. Semoga pertanyaan tadi bisa terjawab, Bapak Erwin Kristanto, dan kita langsung bahas ikannya. Yuk. Siap. Oke, nah ini jenis ikan satu warna sebetulnya masuknya. Nah, sekali lagi masalah penyebutan nama ini kalau saya bilangnya ini mukasi. Oke. Ada yang bilang silver fox, ada yang bilang ogon, ada yang bilang matsuba atau apapun terserah. Tapi kalau saya istilahnya ini mukasi. Nah, ikan ini nanti kita tampilin video awalnya. Ini ikan lokal. Saya ambil ikan ini dari Bali. Nah, memang waktu awal ikan ini waktu pertama diangkat dari kolam, warnanya ini lebih strong dari ini. Ini kan sudah strong. Tapi nanti Norma tampilin video lamanya, ikan ini aslinya lebih strong lagi. Nah, karena perjalanan luar pulau dan sempat mengalami transit, mengalami ganti air beberapa kali, kemudian kita karantina karena ini ikan jantan, dia kelihatan stres sekali sambil saya jagain. Beberapa warnanya ini ngedrop. Ya, meskipun masih oke ya, tapi saya yang di sini yang mau edukasi ini kalau teman-teman mengalami case seperti ini jangan panik. Nah, nanti biasanya setelah balik di kolam, ikan ini sudah nyaman, ikan ini sudah tenang, dia mulai makan, dia akan balik lagi ke warna aslinya. Ini sepertinya harusnya nih emasnya sama keijo-ijoan fukurinya ini lebih tajam harusnya. Nanti makanya kasih perbandingan, ini video yang sekarang, ini yang video yang waktu kita deal dengan orang Bali. Nah, saya pun nggak nyalain sellernya karena saya tahu bahwa ikan ini sedang mengalami stres gitu loh. Lihat nih, gerakannya kan gelisah sekali nih. Nah, ini juga di sirip dayung dan pipi ini sudah kasar sekali. Kemungkinan besar juga ikan ini lagi birahi. Biasanya kalau ikan birahi ini memang secara perilaku dan lain-lain ini agresif sekali gitu. Tapi saya overall suka sekali. Kalau memang berarti ini fukurinya, kotak-kotaknya ini kayak 3D nih. Nah, nanti kalau udah stabil di kolam kita akan tunjukin ke teman-teman kondisi di kolamnya. Nah, artinya teman-teman memang ada beberapa ikan yang karena proses karantina, proses handle, perjalanan luar kota, apalagi luar pulau, itu waktu tiba ini mengalami drop lah istilahnya. Wajar ya? Betul, wajar sekali. Tapi itu bukan hal sesuatu yang sangat fatal, yang penting ikannya sehat, ikannya bersih. Nah, nanti saya yakin setelah beberapa lama dia akan pulih kembali. Nah, nanti Norma note yang video vlog kali ini, mungkin seminggu ke depan kita akan buatin vlog bahas ikan ini kondisi di kolam dan saya yakin warnanya sudah lebih pulih lagi seperti itu. Nah, ikan ini mukasi ogon farm lokal ukuran 60 BU jantan, tulen, dan ini show quality karena secara fukuri, anatomi, skin dan lain-lain bagus sekali meskipun saat ini sedang ngedrop. Nanti teman-teman yang berminat bisa langsung kontak deskripsi di bawah ini ya, supaya nggak kelamaan sudah mau azan kita masukin kolam yuk. Oke, ini kolam 35 ton nih mau nggak mau saat ini padat-padatnya Norma. Sebelum ikan mukasi masuk, kemarin kita lihat catatan ini ada 68 ekor. Jadi plus ini 69 nih. Sama tamasabanya ada 8. Jadi hampir 2 kali lipat dari kapasitas umum. Kan ini 35 ton, harusnya maksimal kan 70. Saat ini udah 68, ini 69. Ya, nanti sambil nunggu kolam-kolam baru jadi, baru saya bagi lagi. Tapi sebetulnya masih kelihatan longgar, Norma. Makanya kan saya sering bilang kalau kolam kita misalkan 10 ton, populasi 2 kali lipat dari kapasitas kolam itu masih wajar. Tuh, ya. Sehat, ikannya sehat, cuman kondisinya agak ngedrop. Tapi secara kualitasnya teman-teman bisa lihat dan nilai sendiri secara anatomi, ukurin, skin, nggak ada bocornya meskipun ikan lokal, nggak banyak ikan lokal yang bisa besar dan kualitasnya tetap terjaga. Itu yang saya bilang. Makanya kalau ngomong Pak ini kan lokal kok mahal, ya udah silahkan cari yang seperti ini. Oh ini kalau import harganya bisa 3 kali lipat. Lu serius? Gitu. Tapi overall saya suka sekali ikan ini dan ini satu-satunya di kolam ini. Dulu kita pernah punya yang import kalau kamu nggak lupa.
yang pernah juara Sio 3, yang Farm Isumia yang diambil customer Balikpapan. Customernya Rian, Pak Calvin, Mas Rian. Nah, mirip seperti ini, cuman yang Pak Calvin lebih gede, lebih bulky, dan dia fukurinya lebih ke ijo-ijoan. Gitu. Nah, ini jenisnya varietinya sama. Tapi sekali lagi masalah penyebutan nama, mau bilang Mukasi, mau bilang Silver Fox, mau bilang Ogon, mau bilang Matsuba, terserah. Itu hanya masalah istilah seperti itu. Nah, terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak. Kita harus segera selesai karena azan sudah mulai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung terus like, comment, subscribe, dan see you.